This is the angklung. There are 32 pieces, and each piece plays a different note. It's one of the Malaysian. Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pastinya kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan keluarga di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Malaysia ini kok gak habis-habisnya ya, selalu membuat sensasi ya. Tapi sayangnya sensasinya itu bikin kita orang-orang Indonesia ya, mayoritas orang Indonesia itu kesal ya. Kalau sensasinya itu membuat dunia kagum ya, mending ya. Seperti kita ya kan, orang-orang Indonesia, coba kita saksikan kan konten-konten kreator kita banyak sekali yang membuat dunia kagum ya kan. Kalau Malaysia ini apa? Gak ada. Sensasinya mereka ini selalu saja membuat kita mayoritas orang Indonesia itu kesal. Ya, kita tahu kan angklung itu kan jelas-jelas sudah diresmikan oleh UNESCO bahwa itu berasal dari Indonesia, iya kan. Tetapi di Malaysia itu tetap dianggap bahwa angklung itu milik mereka gitu loh. Bahwa angklung itu berasal dari mereka. Hai, selamat datang gengs. Ayo tebak hari ini kita akan membahas apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita membahas alat musik tradisional asli Indonesia yang berasal dari Sunda, Jawa Barat. Ya. Yaitu angklung, di mana angklung sudah diakui UNESCO pada tanggal 16 November tahun 2010 sebagai warisan budaya asli dari Indonesia. Jelasan sebetulnya. Indonesia. Jangan lupa Indonesia bukan negara tetangga yang suka mencuri mengklaim budaya kita. Siapa lagi kalau tidak Malaysia? Di awal tadi ada anak sekolah di Malaysia berbicara menerangkan kalau angklung adalah alat musik tradisional asal Malaysia. Tapi bohong. Hahaha. Klaim Malaysia banyak tentang angklung, tapi situs-situs yang klaim dulu sudah tidak bisa dibuka lagi. Mungkin dihapus karena malu. Malu ketahuan berbohong dan mencuri kebudayaan negara lain ya gengs. Malaysia, oh Malaysia, kenapa harus malu? Dunia juga sudah tahu kok Anda raja klaim. Inilah bukti ketika mereka sudah kalah dalam mengklaim, lalu dihapus. Situs-situs mereka dihapus. Hello, my name is Jinsin, and this is the angklung. There are 32 pieces, and each piece plays a different note. It's one of the Malaysia's traditional instruments. And tadi guys ya, kita lihat kan ya, sok-sok mengklaim tapi begitu diserang netizen Indonesia, hilang semua situs-situsnya itu. Tapi sampai sekarang masih ada tuh orang-orang yang bersikeras bahwa mengatakan angklung itu milik mereka. Padahal kan jelas-jelas bukan. Angklung itu milik orang Sunda, Jawa Barat ya kan. Kenapa sih kok bisa seenak udelnya itu mengklaim sesuatu hal yang bukan miliknya gitu? Kalau mau melestarikan silakan dilestarikan. Siapapun boleh melestarikan. Jangankan cuman hanya orang-orang Indonesia, orang asing pun boleh melestarikan. Ya kan, kalau mereka cinta dengan budaya, gak ada dilarang untuk melestarikan. Tetapi yang dilarang itu mengklaim bahwa seni budaya ya, budaya tradisional itu yang harusnya milik Indonesia diaku-aku milik Malaysia. Ini yang gak boleh. Ini kan memalukan sebenarnya. Angklung mendunia, pecahkan rekor muri, dimainkan 10.000 orang di 50 negara. Keren. Budaya merupakan sebuah citra dan identitas dari sebuah bangsa. Maka itu banggalah kita memiliki budaya yang beraneka ragam. Angklung merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia dan menjadi kebanggaan tersendiri karena menjadi identitas di mata dunia. Angklung juga telah diakui Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia sejak 16 November 2010. Keindahan alunan suara angklung membuat Indonesia semakin dikenal di seluruh dunia dan kebudayaan Indonesia juga semakin lestari. Tercatat, angklung berhasil memecahkan rekor dunia, suatu rekor yang menggelorakan semangat kebanggaan nasional yang patut kita apresiasi. Sebanyak 3.364 orang pernah tampil bermain di alun-alun Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Rabu 16 November 2022. Kegiatan itu memecahkan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dengan kategori pemain angklung dengan peserta
terbanyak yang digelar secara bersama-sama dengan memainkan komposisi lagu daerah dan lagu kebangsaan. Selain tercatat dalam rekor muri, kegiatan itu juga membawa pesan pentingnya hubungan batin antara orang tua dengan anak dan guru dengan anak didiknya. Atraksi bermain angklung pernah diikuti lebih dari 10.000 peserta yang tersebar di 5 benua di seluruh dunia secara online maupun offline yang dipandu Teh Amel yang merupakan generasi ketiga dari Saung Angklung Ujo dan putri dari Kang Ujo serta Conductor and Music Director House of Angklung Washington DC Trisia Sumarianto. Nah, angklung bukan saja dipentaskan di Indonesia tetapi juga dipentaskan di panggung dunia. Di mana saja? Ini dia. Angklung Hamburg Orchestra di Jerman. Angklung Hamburg adalah komunikasi kekeluargaan yang digagas sejak 2001 oleh warga Indonesia di Jerman. Komunitas ini hadir untuk melestarikan sekaligus memperdengarkan alat musik tradisional yakni angklung di tanah Eropa. Dilatar belakangi kerinduan tanah air sekaligus untuk membentuk komunitas yang bersifatnya kekeluargaan, maka anak-anak Indonesia yang di Hamburg, Jerman membentuk komunitas angklung. Anggota angklung Hamburg terdiri dari berbagai macam latar belakang, mulai dari pelajar tingkat SD, SMP, SMA hingga kuliah. Semua warga Indonesia di sini ikut bergabung dengan bebas, dengan syarat harus berkomitmen untuk datang latihan setiap minggu sesuai jadwal. Hingga saat ini ada sekitar 20 orang anggota, dikarenakan ada beberapa anak S2 yang sudah keluar dari keanggotaan karena sudah lulus. Dalam prosesnya, anggota angklung Hamburg menjalani latihan 1 kali dalam seminggu. Nantinya anggota dilatih oleh tenaga pengajar yang sudah mahir memainkan alat musik asal Sunda ini. Sepak terjang angklung Hamburg berjalan baik. Selain latihan rutin, komunitas ini sudah beberapa kali tampil di berbagai kawasan di Jerman. Angklung sudah tampil di Berlin, Bremen, Rattenbach, dan konser terbesar di Hamburg dalam rangka mengumpulkan donasi untuk pengungsi Suriah dan terkumpul 4.200 euro. Angklung Hamburg menyajikan berbagai nuansa musik dalam penampilannya. Tidak hanya musik tradisional, tapi juga menyuguhkan nuansa modern. Pementasan angklung di Jerman ini selalu divariasikan. Bukan hanya terkesan klasik maupun tradisional saja, tetapi bernuansa modern. Agar dunia tahu angklung bisa dikondisikan dalam berbagai zaman. Kehadiran angklung Hamburg mendapat antusias sangat tinggi dari masyarakat Jerman. Hampir di setiap panggung ramai pengunjung yang datang. Apalagi pertunjukan yang dihadirkan angklung Hamburg tidak hanya musik tradisional. Respon orang Jerman memang sangat antusias melihat instrumen ini. Walaupun material angklung terbuat dari bambu, namun angklung bisa berkolaborasi dengan berbagai alat musik modern. Salah satu target komunitas angklung di Jerman adalah membuat video cover dengan musik angklung untuk masyarakat Indonesia. Sementara untuk target Eropa adalah memperbanyak tampil di acara musik, kebudayaan, charity, dan tour. Namun yang terpenting adalah kita telah melestarikan dan mengenalkan angklung untuk masyarakat dunia, khususnya Eropa. Betul. Mantap. Saung Angklung Ujo meriahkan Piala Dunia Qatar 2022. Piala Dunia gak tahun-tanggung ya kan. Musik angklung asal Indonesia ternyata pernah tampil dalam perhelatan Akbar Piala Dunia 2022. Penampilan angklung ini menyedot perhatian ratusan orang di kawasan Culture Village, Qatar, Doha saat berlangsungnya Piala Dunia 2022 di Qatar. Salah satu penampil angklung di Qatar yaitu kelompok seniman asal Jawa Barat, Saung Angklung Ujo. Sejak dimulai pada pukul 19.00, Angklung Ujo langsung menyedot perhatian ratusan turis yang ada di Qatar. Senin 28 November 2022 lalu menjadi malam puncak penampilan Angklung Ujo di Qatar. Saung Angklung Ujo sudah tampil di Qatar sejak 18 November 2022. Saung Angklung Ujo tampil juga mengiringi lagu yang beragam genre, mulai dari daerah, rock, pop, hingga dangdut. Penampilan mereka semakin menarik dengan adanya penari dan ada yang bernyanyi. Ketika mereka tampil, tampak sejumlah orang berjoget bersama ketika lagu Kopi Dangdut dibawakan. Bukan hanya warga negara Indonesia saja, berbagai pengunjung dari beberapa negara pun ikut berjoget bersama. Penampilan terakhir dari Saung Ujo di Qatar tersebut dihadiri langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan. Ridwan datang didampingi oleh politisi Fadly Zon. Hebat ya, angklung bisa tampil di Piala Dunia guys, lihat guys.
Kolaborasi angklung KBRI Caracas bersama Orkestra Dunia El Sistema. Orkes dunia itu, orkestra itu kelas dunia coy. Angklung juga pernah dipersembahkan oleh tim musik KBRI Caracas yang berkolaborasi dengan El Sistema, yakni sebuah orkestra terbesar di dunia yang tercatat dalam buku rekor dunia Guinness. Acara ini digelar dalam rangka mempromosikan keindahan budaya Indonesia kepada dunia. Penampilan ini dimainkan pada kegiatan konser musik ASEAN yang diselenggarakan di El Centro Nacional de Acción Social por la Música Caracas, Venezuela. Promosi ini dilakukan untuk meningkatkan citra serta pengetahuan masyarakat Venezuela terhadap Indonesia. Penampilan kolaborasi antara KBRI Caracas dengan El Sistema itu menghibur sekitar 400 penonton yang hadir dalam acara tersebut. Bersama dengan El Sistema, tim KBRI Caracas mainkan lagu berjudul Venezuela untuk menandakan pertukaran budaya dan persahabatan antara kedua negara. Selain itu, tim angklung dan kolintang KBRI Caracas juga memainkan lagu Manuk Dadali dan Maliendo Cafe. Maliendo Cafe merupakan lagu tradisional Venezuela yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia dengan judul Kopi Dangdut. Lagu ini pun menjadi penanda bahwa walaupun lokasi kedua negara secara geografis terpisah jauh, namun terdapat lagu yang mempersatukan kedua masyarakat. El Sistema merupakan orkestra asal Venezuela yang telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional. El Sistema mengadopsi moto musik untuk perubahan sosial. Pemerintah Venezuela melalui El Sistema menjalankan program pendidikan musik klasik secara gratis untuk memberikan kesempatan bagi warganya yang tidak mampu dan menjauhkan mereka dari aktivitas kriminal. Pada 2015, El Sistema telah memiliki 400 pusat musik dan memiliki 700.000 pemusik muda. Selain itu, metode pembelajaran El Sistema juga diadopsi oleh berbagai pusat pembelajaran orkestra, baik di Amerika Serikat maupun Eropa. Oleh karena itu, menurut KBRI Caracas, berbagai kegiatan promosi Indonesia di Venezuela tetap perlu untuk dilakukan guna meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi kerjasama dengan Venezuela di berbagai bidang. Ya, terus setiap musik-musik tradisional ya dan budaya tradisional kita daerah terus tingkatkan, jangan berhenti nanti diklaim lagi. Itu tadi ya guys ya, sudah sama-sama kita saksikan ya, luar biasa, sangat-sangat luar biasa ya. Terakhir kita lihat ya, berkolaborasi dengan orkestra kelas dunia guys. Bahkan orkestra ini pernah mendapatkan penghargaan dari Guinness ya, Guinness of Record ya, penghargaan kelas dunia itu kan. Kita berharap ya pemerintah jangan berhenti untuk memperkenalkan budaya-budaya kita ya ke seluruh dunia. Karena kita tahu kan negara tetangga kita ini cari-cari kesempatan kapan kita lengah. Kalau kita lengah, mereka akan masuk untuk mengklaim. Soalnya mereka itu gak ada rasa malunya guys, bukan apa-apa. Jadi menurut kalian seperti apa nih guys dengan mendunianya angklung ini? Kasih komentar guys ya. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.